Pagi ini kita akan bersama-sama membahas satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Matius 11. Kitab Matius 11 Matius 11 ayat 2 sampai 6. Saya akan membacakannya. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menanti orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan ini dan memelihara di dalam hati kita masing-masing serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mengambil satu tema di dalam khotbah pada pagi hari ini, yaitu menang atas kebencian dan kekecewaan. Kebencian dan kekecewaan adalah hal yang bisa terjadi kepada setiap orang, siapa saja, dan tidak terkecuali setiap orang pasti pernah mengalaminya. Tetapi untuk menang atas kebencian dan kekecewaan ini bukan satu hal yang mudah. Pada waktu saya membaca firman Tuhan ini, saya menjadi sedikit kaget. Kenapa? Karena selama ini kita sebagai orang percaya melihat bahwa Rasul Yohanes ini adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia adalah perintis bagi jalan Kristus. Dia adalah seorang tokoh yang memang dilahirkan untuk menjadi juru kampanye bagi pekerjaan Kristus. Kita melihat aja selama ini, karena ini kebetulan dengan sesi-sesi setelah pemilihan nasional dan sebentar lagi kita juga memasuki pemilihan kepala daerah. Banyak sekali orang-orang yang mendekat pada calon-calon pemimpin untuk supaya mereka berjuang sedemikian rupa untuk merintis jalan bagi calon-calon yang diunggulkan dengan satu harapan, bahwa kalau orang yang dicalonkan itu menang, dia pasti akan mendapatkan kedudukan atau minimal ada sesuatu yang bisa dia harapkan. Nah, begitu juga kita melihat sebenarnya apa yang dikerjakan oleh Yohanes hampir sama. Hanya bedanya, Yohanes adalah seorang rasul yang memang dilahirkan dan ditahirkan untuk satu pekerjaan besar, di mana suatu pekerjaan ini adalah suatu pekerjaan yang luar biasa, dan kita tidak melihat di dalam kitab suci bahwa ada sesuatu yang dia harapkan daripada apa yang dia kerjakan, karena memang dia dengan tulus, dengan segenap hati mengerjakannya pekerjaan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ternyata
setelah saya pelajari lebih lanjut, ada satu kalimat yang mengagetkan, yaitu dia mengutus orang untuk pergi menghadap Yesus. Kita baca tadi di situ dikatakan apa? Dia menyuruh muridnya, bukan satu murid, tapi dikatakan murid-muridnya untuk menanyakan kepada Kristus, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Ini aneh ya, gitu. Kenapa? Kalau kita lihat di dalam ayat-ayat sebelumnya, gitu, kita lihat di dalam Matius 3 ayat 1 sampai 3, di situ berbunyi, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Yohanes ini sendiri yang berteriak-teriak di padang gurun, dan dia melihat satu visi ke depan tentang seorang juru selamat yang mungkin dia juga pada waktu itu belum tahu, kalau kita boleh berasumsi demikian. Tetapi di dalam Matius 3 ayat 13 sampai 17 kita melihat satu hal. Sebelumnya kita melihat Matius 3 ayat 7 sampai 12 dikatakan, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapa yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepas kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan roh dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya, dan dia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tak terpadamkan. Nah, jadi setelah dia mengkampanyekan, kemudian tidak berapa lama dia melakukan pembaptisan. Dan pada waktu dia melakukan pembaptisan, dia berteriak-teriak, yaitu dan menjawab tanya jawab daripada orang-orang Farisi dan Saduki tersebut. Dan pada hari keesokannya, maka dikatakan di dalam ayat berikutnya, dikatakan, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab katanya, biarlah hal ini terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi di kolam itu, di sungai Yordan itu, dia sudah bertatap muka dengan Yesus, dan dia tahu bahwa Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah Mesias yang ditunggu ratusan tahun oleh orang-orang Yahudi. Tetapi kenapa di dalam Matius 11 ini dia mengutus murid-muridnya untuk bertanya,
satu hal yang mungkin menjadi pertanyaan bagi kita semua. Wong dia itu waktu baptis itu tahu itu Yesus. Kok sekarang dia ngirim murid untuk bertanya, apakah engkau Mesias itu? Ada satu hal yang menjadi kegundaan daripada Yohanes. Kenapa? Karena saat itu posisi dia adalah di dalam penjara. Firman Tuhan mencatat bahwa sebelum kejadian dia di penjara itu, setelah dia membaptis Yesus tidak berapa lama, Yohanes Pembaptis ditangkap. Dan firman Tuhan menyaksikan bahwa Yesus menyaksikan kejadian itu. Sebagai seorang murid, sebagai seorang rasul yang sangat kita kenal, mungkin dia juga berharap, kalau dia Mesias, kenapa dia tidak menolong aku pada waktu aku ditangkap? Kenapa dia tidak melepaskan aku pada waktu ditangkap? Hal yang serupa juga terjadi kepada setiap kita, yang dimana kita setiap kali mengalami hal-hal semacam ini di dalam kehidupan kita. Seringkali kita mengalami kekecewaan, seringkali kita mengalami kegundaan, seringkali kita mengalami banyak permasalahan di dalam hidup kita, dan akhirnya timbul kebencian, kekecewaan, tawar hati, kepahitan. Yohanes seorang yang diurapi oleh Tuhan, seorang yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Ternyata di dalam bacaan ini, kalau kita lihat, dia pun menjadi bimbang. Dia pun menjadi bertanya-tanya, siapakah orang ini sebenarnya? Pada waktu masalah itu datang di dalam kehidupan kita, pada waktu kita itu mengalami satu kegalauan, kita tuh mengalami sesuatu pemberontakan di dalam diri kita, maka kita tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di hadapan kita. Sehingga di balik jeruji tahanan dia menjadi ragu. Sopo sih saksani? Kalau dia itu Mesias, kenapa dia nggak menyelamatkan saya? Kenapa dia nggak menolong saya? Kenapa dia tidak melepaskan saya? Saya ini loh yang berjuang demi dia. Aku ini sudah berkorban luar biasa untuk dia. Aku sudah memberikan totalitas hidupku untuk dia. Karena kita lihat Yohanes Pembaptis ini adalah seorang yang memang dikhususkan Allah untuk perintisan jalan Kristus. Dia tidak lagi tinggal di dalam rumah mewah. Dia tinggal di gua. Makanannya kita lihat bahwa makanannya di situ adalah madu. Dia menyucikan dirinya untuk fokus berdoa dan melayani pekerjaan Tuhan. Dia adalah seorang guru besar yang menyiapkan banyak murid bagi pekerjaan Tuhan. Dia adalah seorang rabi, seorang guru besar. Tetapi dia pun mengalami satu guncangan yang luar biasa di dalam hidup. Masalah yang sama saya percaya setiap kita juga mengalaminya. Kekecewaan, kebencian itu biasanya bukan datang dari orang jauh. Kebencian, kekecewaan, kepahitan seringkali muncul dari orang-orang terdekat di sekitar kita.
Apakah kita itu ada kebencian kepada orang tua kita? Ataukah mungkin kita itu punya kebencian terhadap pasangan kita? Anak-anak kita, mertua kita, pimpinan kita, teman sekerja kita, bahkan kerabat kita. Banyak sekali contoh-contoh di dunia ini yang kadang-kadang itu membuat kita tidak habis pikir. Ada suami yang akhirnya menikahi teman sendiri, teman kerabat dekat istrinya. Begitu juga sebaliknya. Ada juga bapak-bapak yang kecewa dengan pasangannya. Mimpinya sangat indah pada awalnya. Tetapi begitu memasuki jenjang pernikahan, segalanya menjadi nyata, segalanya menjadi terlihat. Dalam hati berkata, nek ngerti koyok ngini, ada anak-anak yang juga merasakan, kenapa aku diperlakukan berbeda oleh orang tua saya? Kenapa aku dibeda-bedakan? Dan kenapa orang tua saya membenci saya sedemikian rupa? Bahkan ada mungkin saudara kita, saudara tua kita membenci adik-adiknya. Begitu juga sebaliknya. Ada yang berkata, gara-gara kamu orang tua saya meninggal. Gara-gara kamu anak sial, bisnis usaha saya bangkrut. Ada banyak hal yang terjadi. Tapi kita bersyukur dengan Kristus. Kita melihat bahwa Kristus datang menjanjikan sesuatu yang luar biasa kepada kita. Hal tersebut sudah diwahyukan di dalam kitab Yesaya 61 ayatnya yang ke-1 dikatakan, Nabi Yesaya menubuatkan, dia berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkungkung kelepasan dari penjara. Inilah yang disebut dengan tahun rahmat Tuhan yang dinubuatkan oleh Yesaya. Apa itu tahun rahmat Tuhan? Kitab Lukas 4 ayat 19 menjabarkan lebih tegas di situ, dikatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Perhatikan kata aku di sini adalah huruf besar. Yesus sendiri yang menyampaikan, mengulang, menegaskan pewahyuan daripada Yesaya, dan dikatakan untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Tahun rahmat Tuhan telah datang. Apa itu tahun rahmat Tuhan? Tahun rahmat Tuhan adalah tahun pembebasan, tahun kemerdekaan. Jadi di dalam tradisi Yahudi ada yang dinamakan dengan peringatan Jubilei.
Tahun ini adalah tahun persiapan. Tahun Jubile itu apa? Tahun Jubile adalah peringatan 7 kali 7 tahun Sabat, di mana tahun ke-50 dinyatakan sebagai tahun rahmat Tuhan atau tahun pembebasan. Nah, untuk tahun ini adalah akhir daripada Sabat 7 kali 7, dan tahun depan 2015-2016 adalah tahun Jubile bagi orang-orang Israel. Dan saya lihat bahwa beberapa gereja Tuhan, baik gereja Ortodok, gereja Katolik, sudah mempersiapkan langkah-langkah semacam itu. Tetapi bagi kita orang Kristen, kelahiran Kristus, penebusan Kristus di kayu salib atas semua dosa-dosa dan pelanggaran kita adalah tahun rahmat Tuhan. Atas kemurahan Tuhan kita dimerdekakan dari hukum dosa, hukum kutuk. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, mereka percaya kepada Taurat dan mereka tidak percaya kepada Kristus. Di mana pada tahun Jubile itu, tahun rahmat Tuhan adalah tahun pembebasan secara jasmani, di mana orang-orang tahanan akan dilepaskan dari penjara. Orang-orang yang punya hutang, maka hutangnya dibebaskan, dan orang-orang penyewa tanah, maka mereka akan dibebaskan kontrak sewa tanahnya pada waktu mereka tidak bisa bayar, dan mereka yang memborkan tanahnya, mungkin kalau sekarang ini di Pegadaian atau di Bank Titil, maka sertifikatnya akan dikembalikan dan dibebaskan. Itu adalah pembebasan secara jasmani. Tetapi Kristus datang adalah memberikan kemerdekaan, kemenangan secara rohani. Jadi salah apabila kita selama ini mengenal Kristus, harapan kita adalah pada kesembuhan, pada berkat, pada hal-hal yang bersifat jasmani, kalau kita tidak memandang kepada sumber berkat itu sendiri. Karena apa? Pembebasan yang Tuhan berikan kepada kita adalah satu pembebasan holistik. Itulah sebabnya firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, marilah carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka segalanya, perhatikan, segalanya akan diberikan kepadamu. Jadi carilah Tuhan bukan karena berkat. Datang gereja bukan karena untuk diberkati Tuhan, karena berkat itu jelas sudah menjadi bagian kita. Tetapi pada saat kita datang mencari Tuhan, Tuhan itu mengerti akan setiap kebutuhan kita. Pada saat kita itu mencurahkan segala isi hati kita, kekecewaan kita sampaikan kepada Tuhan. Hanya Dia yang mampu memerdekakan kita. Kita akui dosa kita di hadapan Tuhan, maka kita akan mengalami pelepasan. Untuk itulah kita harus berhati-hati. Sebagaimana Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus 4 ayat 1, Paulus mengatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Paulus mengalami juga hal yang sama. Posisinya memang berbeda. Yohanes adalah perintis bagi pekerjaan Kristus, dan Paulus adalah penerus bagi pekerjaan Kristus. Karena Kristus dia ditahan dan dimasukkan di dalam penjara. Tapi di dalam penjara dia bersuka cita dan berkata, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Apa yang dia tidak alami? Dia keluar masuk penjara, dia mengalami sakit. Dia untuk hidup aja, dia harus bekerja sebagai seorang penjual tenda. Bukan kemewahan, bukan kekayaan sebagai orang Yahudi yang sebelumnya dia miliki. Tetapi dia melakukan segala sesuatunya dengan totalitas,
Dan apa yang didapatkan? Dia pun mengalami sakit. Dia pun sakit dan terpenjara. Apa yang dia didapat? Pada waktu dia berbicara kepada Tuhan, Tuhan katakan, karuniaku cukup bagimu. Apa itu artinya? Di dalam penderitaan kita, di dalam kesengsaraan kita, selama kita berjalan dengan Kristus, pasti ada penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan bukan sesuatu yang berkelebihan, tetapi penyertaan Tuhan terjadi dan kita alami langkah demi langkah. Tuhan membimbing kita melewati lembah kekelaman. Tuhan membawa kita untuk menelusuri setiap jalan-jalannya, dan Tuhan membadikan kita melewati batu loncatan yang luar biasa yang tidak pernah ada di dalam pikiran kita. Itulah sebabnya dia berkata, karena itu kami tidak tawar hati. Berbahaya sekali bagi orang-orang yang mengilip tawar hati, karena ini akan menjadi satu penyakit. Saya membaca beberapa kesaksian. Ada orang yang mengalami sakit. Dia mengalami pusing yang berkepanjangan. Dia merasakan hidupnya hampa. Ditambah lagi dengan permasalahan dalam pernikahannya. Karena di dalam pernikahannya dia menikah dengan orang yang berbeda agama. Dan akhirnya mengikuti agama daripada suaminya. Kemudian dia dibawa ke tempat di mana suaminya berada. Apa yang terjadi? Di tempat yang baru dia mengetahui ada orang yang mengirim berita bahwa orang yang mengirim berita itu mengatakan bahwa dia adalah pasangan resmi daripada suaminya. Dia menjadi kecewa. Dan kemudian dia merencanakan sesuatu, yaitu akan menggugat cerai suaminya. Pada waktu dia akan menggugat cerai suaminya, tiba-tiba suaminya mengalami sakit. Dan sakit ini sudah dokter tidak bisa menyembuhkan. Uang sudah kondisinya tipis. Akhirnya dia bawa ke berbagai apa yang disebut dengan guru-guru alternatifnya. Sampai dengan apa yang dimilikinya habis semua. Dan akhirnya dia ditelepon oleh mertuanya, disuruh untuk datang, suruh pulang. Akhirnya pasangan ini pulang ke rumah pihak suami. Dan di situ mertuanya bilang, bolehkah suamimu kami doakan dengan cara kami? Dia kaget. Kenapa? Karena dia tahu bahwa mertuanya perempuan ini sebetulnya adalah orang dari golongan seberang, dan dia memiliki satu sekolah khusus untuk kaum mereka, boarding school untuk kaum mereka. Dan suaminya pun juga bukan orang-orang sembarangan, bapak mertuanya ini. Tetapi kemudian mereka menerima Tuhan. Akhirnya dia mengikhlaskan, baiklah kalau begitu, biar kamu doakan dengan caramu. Tetapi wanita ini sudah kadung menjadi seorang wanita yang ekstrim di dalam keyakinannya. Pada waktu mereka berdoa, mereka pun juga kemudian dia pun juga berdoa dengan cara dia. Dan pada waktu dia berdoa, dia mengalami hal-hal yang aneh. Dia merasa dibawa ke suatu tempat di mana
dia tidak pernah bayangkan sebelumnya, dan dia merasakan suatu kedamaian luar biasa di tempat itu. Tetapi pada waktu suami ini didoakan dan dia dibawa di dalam satu alam yang berbeda, suaminya ini mengalami manifestasi dan dia tertendang, dan akhirnya dia sadar bahwa tadi ini dia akan berdoa untuk suaminya. Dan dia melihat bagaimana hamba-hamba Tuhan di situ menumpangkan tangan untuk suaminya. Apa yang dia katakan? Orang-orang ini sudah pada gila. Padahal dia aslinya anak Tuhan. Saya nggak tahu anak Tuhan model apa, nggak tahu ya. Tapi saya yakin juga di antara kita banyak sekali orang-orang yang asalnya, atau mungkin kita juga adalah orang-orang Tuhan yang hidup sebagai orang Kristen, yang juga asal percaya. Mungkin ada keberadaan kita di tengah-tengah gereja, tetapi kita tidak tahu apa-apa tentang firman Tuhan dan kita tidak tahu tentang siapa Yesus sebenarnya. Sehingga pada pokok inti ceritanya di mana akhirnya suaminya ini sembuh. Tapi dia semakin mengeraskan hati karena merasa percaya bahwa di dalam keyakinannya yang baru dia adalah orang yang punya ilmu dan dia bisa berbicara atau melihat apa yang disebut dengan gaib-gaib itu. Sampai akhirnya dia sendiri jatuh sakit. Dia keluar masuk dokter, pergi rumah sakit, dokter berkata, ibu ini mungkin perlu konsultasi dengan bagian syaraf. Dan dengan bagian syaraf dikatakan ada banyak penyempitan syaraf di kepala ibu, dan ibu harus menyediakan dana minimal 300 juta untuk melakukan operasi bertahap. Dia kaget sekali. 300 juta ini uang siapa? Dan akhirnya dia bertemu dengan seorang teman ini berkata, mungkin kamu ini stres. Dan suatu ketika dia mendengarkan bisikan-bisikan yang dia anggap adalah datang daripada kuasa-kuasa gaib yang dia percaya. Pada waktu mertuanya mengajak dia, kalau kamu berkenan besok minggu kamu ke gereja ya. Dia bilang, tidak, kamu berangkat sendiri, kita berbeda. Dan pada waktu suami dan mertuanya sudah mempersiapkan diri untuk pergi berangkat ke gereja, mobil yang akan ditumpangi mogok. Dia bersyukur setengah mati dan dikatakan kapok. Dan dia berdoa menyebut Allah dia. Tunjukkanlah mereka jalan yang benar. Tetapi tak lama kemudian, pada waktu enak-enak dia menyaksikan hiburan di televisi, dia mendengar suara, cepat kamu pergi mandi. Dia mencoba mengabaikan, suara ini terus terdengar dan membuat dia menjadi akhirnya terdesak untuk pergi mandi. Setelah pergi mandi, dikatakan, kamu ambil pakaian itu. Dia pakai, dan suaminya masuk ke kamar, tanya, kamu mau kemana? Saya mau ke gereja. Kenapa kamu ke gereja? Kamu katakan kita berbeda. Tidak tahu, saya tidak tahan mendengarkan suara itu. Akhirnya mereka bersiap, pada waktu mobil di starter dan mobilnya hidup. Dia dibawa ke gereja, mertuanya bilang, kamu kan tidak sekeyakinan. Kita duduk di bagian belakang ya. Suara itu mendorong dia akan duduk di bagian depan. Sepanjang ibadah, dia melihat orang-orang aneh. Kenapa nyanyi angkat tangan, ada yang nangis, bercucuran air mata. Sampai pada tiba satu lagu.
segala yang terjadi dalam kehidupan ini. Tuhan jamah dia. Dan lagu itu dinyanyikan berulang-ulang sampai dia tersungkur di situ. Dia mengalami satu kelepasan. Dan dia tidak yakin akan itu pekerjaan Tuhan. Dia tetap melakukan dua ritual agama. Baik agama Kristen maupun agama lama. Sampai banyak tekanan-tekanan terjadi. Roh Kudus berbicara kepada dia, kamu dan suamimu harus dibaptis. Dia bersikeras. Bahkan suaminya pun juga mendukung dia. Pada waktu dia berkata pada suaminya, "Pak, aku dan kamu harus dibaptis," katanya. Yang bilang siapa? Kamu kan beda, gak usah aneh-aneh lah. Tetapi karena suara itu terus menekan kehidupannya, akhirnya dia bilang, saya sudah tidak tahan mendengar suara ini. Saya dan kamu harus dibaptis. Dan akhirnya dibaptislah mereka. Pada waktu dia dibaptis, dia melihat banyak burung-burung merpati berterbangan di atas kepalanya. Mengalami satu kelepasan dari apa yang selama ini dialaminya. Kekecewaan terhadap ibunya, kekecewaan terhadap saudaranya, kekecewaan terhadap suaminya, bahkan terhadap rekan-rekan kerjanya. Terlepas semua. Bahkan sakit penyakitnya yang harusnya mengeluarkan 300 juta. Dia katakan, puji Tuhan. Ternyata Tuhan yang disembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Berapa banyak di antara kita yang juga banyak mengalami masalah. Kita mungkin ada di tengah-tengah rumah Tuhan, di tengah-tengah persekutuan orang-orang Kristen. Kita mengalami hal yang sama. Kita bahkan menjadi domba-domba yang hilang di tengah-tengah kumpulan domba. Kita ada di tengah-tengah gereja, tetapi pikiran kita tidak ada di gereja. Mungkin pikiran kita sedang sibuk selalu di gereja merespon HP-HP yang mungkin ada banyak sekali tawaran-tawaran pekerjaan atau teman-teman yang mungkin kita tidak ingin tinggalkan. Badan kita ada di gereja, pikiran kita tidak ada di gereja. Hati kita tidak ada di dalam hadirat Tuhan. Untuk itu Yosua di dalam 1 ayat 9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus tidak akan pernah melepaskan kita seperti seorang anak yatim. Yosua tekan di sini, Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita adalah orang-orang istimewa, orang-orang pilihan. Sehingga jangan biarkan diri kita dihimpit oleh masalah. Karena apa? Tidak ada seorang pun yang mampu memerdekakan kita, kecuali kita mau berusaha untuk menolong diri kita mencari Kristus. Di sini ada ahli psikologi. Orang boleh buang uang ke psikiater atau psikolog. Jawabnya cuma satu. Tidak ada jawaban lain, tidak ada pertolongan lain yang bisa menolong diri kecuali diri kita sendiri, betul? Dan diri kita sendiri tidak bisa berbuat apa-apa apabila kita tidak bergantung kepada Kristus. Karena apa? Kristus adalah tempat kita bergantung. Dia adalah pokok anggur
yang memberikan supply kehidupan kepada setiap kita. Kita bicara anggur berarti kita bicara tentang berkat. Orang datang pada Tuhan bukan hanya karena berkat. Tetapi daun anggur tidak bisa hidup tanpa pokok anggur. Bunga anggur tidak bisa berbuah tanpa pokok anggur. Itulah yang harusnya kita pahami. Amsal 24 ayat 10 katakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Jadi pada waktu kita ini tawar hati, malas berbuat sesuatu karena kita kecewa, malas berbuat sesuatu karena kita ini benar-benar mengalami banyak masalah. Saya punya seorang teman pelayanan, dan baru saja dia pergi dipanggil Tuhan secara mengejutkan. Saya masih ingat apa yang dikatakan dia pada seorang hamba Tuhan. Dia bilang, sebagai hamba Tuhan, kamu tidak pernah menyampaikan kebenaran. Jangankan kamu khotbah, kamu bicara pun aku gak percaya. Bahaya sekali. Dan tahu-tahu mengalami sakit. Kalau dilihat sakitnya adalah sakit yang mungkin sepele, hanya mual-mual. Ada di antara kita kan pernah mengalami sakit, tahu-tahu mual-mual, muta-muta gitu ya. Hanya di dalam hitungan hari sudah tiada. Kita semua kecewa. Kita semua bertanya-tanya, kenapa kok bisa begitu? Makanya hati-hati di dalam setiap langkah kita. 2 Korintus 4 ayat 16-18 katakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbarui dari sehari ke sehari. Bersama Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan kekayaan kepada kita. Tuhan janjikan apa? Berikan kepada kita, pikulaku yang kuberikan kepadamu, supaya beban kita menjadi ringan. Apa itu ku? Ku itu adalah kayu yang digunakan untuk mengikat kerbau pada waktu membajak sawah. Dan ku itu tidak dipasang pada seekor kerbau. Ku pasti dipasang oleh sepasang kerbau. Sehingga apa yang dikatakan Tuhan, Dia memberikan ku kepada kita, berarti setiap permasalahan yang kita miliki akan dipikul bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Jangan pernah merasa kuat. Aku ini sukses karena aku kerja. Aku ini sehat karena aku menjaga makananku. Aku rajin olahraga. Itu kesombongan. Tanpa kita sadari apa yang kita lakukan, sadar atau tidak sadar, bukan hanya menyakiti orang di sekitar kita, tapi kesombongan juga salah satu bibit penyakit yang melukai diri kita sendiri. Kita sering melihat mungkin orang-orang di sekitar kita, wah, ada orang-orang yang disebut dengan happy person, kemana-mana tertawa, ngakak-ngakak dan sebagainya, seolah-olah tidak ada masalah dalam kehidupannya. Selama saya bergaul dengan orang, saya melihat ternyata orang yang tertawanya banyak lepas, ternyata adalah orang yang memiliki akar kepahitan yang sangat dalam. Orang-orang itu adalah orang yang pandai menutup dan menyembunyikan kepahitannya.
dan dia mengkonversikannya di dalam sukacita, di dalam pergaulan. Tapi aslinya mereka adalah orang-orang yang paling menderita. Tawar hati adalah suatu kondisi emosi negatif yang dapat merusak hidup, kesehatan seseorang. Ciri-ciri adalah di dalam kesendiriannya dia tidak pernah gembira, tidak semangat, tidak memiliki nafsu makan yang baik, tidak menaruh perhatian pada segala hal, pesimis. Dia mungkin mampu menutupi segalanya di hadapan orang lain. Kalau ada di antara kita yang mengalami hal-hal yang serupa, marilah kita kembali berbalik kepada Kristus. Karena bagi orang percaya, tahun rahmat Tuhan tidak hanya terjadi 50 tahun sekali. Tapi hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita adalah hari-hari yang penuh kemenangan. Hari-hari yang penuh berkat. Dikatakan firman Tuhan, berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Tidak ada yang basi. Tergantung maukah kita datang kepada Tuhan. Maukah kita mengambil berkat-berkat itu. Percayalah, pada saat berkat rohani itu kita dapat, maka semua berkat rohani yang jasmani yang dijanjikan Tuhan pasti memenuhinya dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, burung saja yang tidak pernah menanam dipelihara oleh Tuhan. Bunga bakung saja yang tidak bekerja dihiasi oleh Tuhan. Bahkan dikatakan Raja Salomo yang begitu kaya tidak mengenakan seperti apa yang dikenakan oleh bunga bakung. Marilah kita sama-sama menundukkan kepala. Kita menilik ke dalam diri kita masing-masing. Kalau masih ada hal-hal kepahitan di dalam tubuh kita, ada kesesakan, ada kebencian di dalam diri kita masing-masing. Kita tidak sadar, mungkin kita bicara, oh itu sudah aku selesaikan. Tetapi satu indikator yang perlu saya ingatkan, apabila Anda sering menceritakan sesuatu berulang-ulang kepada setiap orang di dekat Anda, satu ciri bahwa Anda belum mengalami kelepasan. Anda masih memiliki kepahitan. Orang yang mengalami kelepasan akan meninggalkan semua masa silamnya. Dan dia akan berbalik menyaksikan kebaikan Tuhan. Orang yang mengalami kelepasan adalah orang-orang yang tidak lagi mengatakan aku. Tapi orang yang mengalami kelepasan akan berkata, puji Tuhan, Yesus itu baik. Yang ada di dalam mulutnya bukan lagi kepahitan, bukan lagi hal-hal yang bersifat negatif, tetapi semuanya akan bersifat positif, memuliakan nama Tuhan dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kalau ada di antara kita yang mengalami itu, ada di antara kita yang hari-hari ini mengalami tekanan ekonomi dan berkata, bisnisku mati, bisnisku sepi, bisnismu sepi. Firman Tuhan katakan, apa yang kau ucapkan itu yang terjadi, apa yang kau khawatirkan itu yang terjadi. Karena apa? Tuhan selalu memperhitungkan setiap jerih lelah kita. Datanglah kepada Tuhan, serukan kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku. Karena aku tahu Tuhan, berkat yang kau berikan kepada aku senantiasa berlimpah. Janjimu ya dan amin. Pada waktu aku mencari Engkau, aku mau belajar segala kebenaran daripadamu, maka segala sesuatu yang akan ditambah-tambahkan di dalam kehidupanku. Engkau Allah yang ya dan amin. Engkau Allah yang tidak pernah berbohong di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk bersyukur.
Karena di dalam ucapan syukur hati Tuhan disenangkan dan berkat Tuhan dicurahkan. Mari kita berdoa.